menurut gue tuh agak skeptis ya kalau sama orang kayak lu fans apa, fans Madrid tuh. Gue gak percaya dia fans bola asli. Kayak najis gitu. Najis. Kayak gue langsung begitu, semua mati kalau lu fans Barca, Madrid kayak what the fuck gitu. Walaupun gue sebenarnya Gyökeres nih juga belum proven ya. Iya betul. Menurut gue kelihatan dia striker tipe Berbatov gitu. Kayaknya dia nggak perhatiin pemainnya deh. Ini bagus ya, ambil gitu. Main sistemnya gitu. Lah kalau nggak bagus gimana? Jual. Iya kan? Kayak sistemnya gitu deh. Selamat datang kembali di Gila Bola. Thank God that the brothers on the rise now. Udah episode 2 aja ya. Terasa udah episode 2 ya. Gila lanjut loh episode 2 loh. Iya, nggak episode 1 doang. Cuma 1 episode loh, lumayan loh. Kita bisa masuk ke episode kedua. Dan sebelumnya, terima kasih untuk Kopi Kenangan buat support Americanonya. Iya. Sudah support hari-hari kita dengan you. Americano. Jadi Thank you banget ya. Sudah support loh ya. Sudah support maksudnya mereka support tiap hari, kita beli setiap hari. Iya, kita yang support di depannya. Tapi kalau bisa sih support balik boleh. lah ya. Kalau Kenangan mau support boleh. Iya. Gitu ya. Americano soalnya mantep banget pokoknya ya. Gitu. Oke. Untuk episode kedua ini kita pengen bahas apa, Be? Kita mau bahas transfer ya. Transfer. Jadi sebenarnya belum berakhir, masih ada sampai 31 Agustus. Tapi kita mau bahas nih so far nih pembelian nih gila banget menurut gue ya. Musim ini nih banyak pergerakan gede. Kita mau bahas nih kira-kira siapa sih tim yang season transfer ini tuh paling sukses menurut lu pada gitu. Okay. Menurut gue juga kayak siapa kan Liverpool berapa tuh udah keluar duit banyak banget tuh. Banyak banget. Arsenal juga keluar duit banyak banget dan pokoknya semua tim keluar banyak banget. Nah kita mau bahas nih. Tapi sebelum itu kita ingin mengucapkan hati-hati untuk Coach Justin, Ibnu Jamil, Panji Saputra, Mamat Al-Katiri, siapa lagi? Helmi Yahya, ya. Ganindra Bimo, Bung Binder, Oki Rengga. Iya. Apa sih namanya tuh yang bawa Metro Sport dulu? Boy Noya. Boy Noya. Dari Putri Kamedia Radisti, hati-hati karena Koel, ya siapapun itulah. Kita adalah konten kreator bola muda potensial yang akan ngobrak-abrik dan mengobrak-abrik engagement kalian. Iya. Ya. Goyang lah. Goyang dikit lah itu. At least ada ngeri-ngerinya lah. Ini ibarat Lamine Yamal obok-obok Kyle Walker lah ya. Masa kalian udah dikit nih udah di ujung. Hati-hati ya. Mungkin kalian Lionel Messi, tapi kita ini Lamine Yamal. Oh iya. Masih 17, fresh and young ya. Ini era kita sebenarnya ya. Hati-hati ya. Laganya ngentot. Baru lepas aja dulu. Lempar kalau sukses tinggal ini kasih lihat video ini. Tuh kan kita udah tahu gitu. Orang kita sebenarnya visioner, kita yang mulai semua ini kok, iya kan? 30 second challenge kita duluan. View-nya aja cuma 6.000, hoki aja tuh Coach Justin. Iya, salah era aja kita tuh. Belum masih miskin aja tuh. Iya, itu kan mulai dari kemarin-kemarin, dari sekarang nih kita begini. Habis dia. Habis nggak ada tuh Sport 77 tuh. Nggak ada. Yang botak-botak nih, kenal Aloy bukan Coach Justin. Iya. Nah, bukan Poci. Oke, bursa transfer. Kita mau ngomongin bursa transfer hari ini. Nah, menurut lu Liverpool gimana deh? Kita mulai dari tim favorit kita masing-masing. Gua Arsenal, Nico Liverpool. Liverpool gimana? Lu puas nggak dengan musim transfer kali ini? Sebenarnya cukup puas ya dengan aktivitas transfer Liverpool musim ini karena lumayan pos-pos kosong yang kita butuh backup tuh udah diisi. Tapi kecuali kita kehilangan banyak striker. Gitu. Ya, satu respect ya. Almarhum Diogo Jota kecelakaan, meninggal dunia. Luis Diaz ke Bayern Munchen. Yang bikin gue sedih sebenarnya Darwin Núñez ditransfer. Kenapa lu sedih? Itu kan beban. Bro, lu harus tanya semua fans Liverpool, gue yakin 80% jawabannya sama kayak gue. Walaupun kita benci sama Núñez kalau lagi sia-siain peluang, tapi dalam hati kecil kita tuh pengen dia nyetak gol terus, sumpah. Kayak siapa tuh kita salah gitu ya? Iya gitu. Kalau dia nyetak gol tuh happy-nya bukan main, lebih happy dibanding mau Salah bikin gol, lebih happy dibanding Luis Diaz bikin gol. Núñez tuh selalu bikin happy kalau dia nyetak gol, walaupun di sisi lain tuh tetap sebel gitu, anjing orang. Kalau pas penting tuh sebel ya. Peluang segampang itu nggak gol sih gitu. Kalau bola susah baru gol tuh. Tapi kalau dibikin gol happy banget, pasti gue yakin semua fans Liverpool begitu. Kalau Núñez mainnya bagus tuh gitu seneng ya? banget. Iya, sumpah. Masa sih? Emang itu se-lovable itu menurut gue. Oke. Soalnya gue ngeliat tuh siapa ya, kasusnya Darwin Núñez ini mirip kasusnya Lacazette gitu loh ya.
PP gitu ya. Ya. Kayak mahal tapi kok begini gitu loh. Striker yang kayaknya Digadang-gadang nih. tapi karirnya cuma digadang-gadang. Cuma di hype-nya doang. Kejual berapa sih? Kalau nggak salah 40 ya? 53 ya kalau nggak salah. Rugi 30 berarti ya? Rugi 20-an lah. Tapi untuk ukuran pemain yang sekarang kan udah 3 tahun di Liverpool itu masih iya, goblok kali lah menurut Iya, gue. tapi kenapa tim lain tuh jago jual pemain ya? Arsenal sampai detik ini, lu tau nggak penjualan termahal kedua sepanjang sejarah Arsenal siapa? Siapa? Nicolas Anelka. 2006 kali itu Anelka. Zaman gue masih ngedot ngentot. Kenapa itu bisa jadi penjualan kedua kena inflasi masih nomor 2? Gue nggak ngerti. Kenapa Arsenal goblok banget kalau jual pemain. Pokoknya skemanya gini, kayak pemain nih, udah ngeliat nih, masa depan udah agak suram nih. Arsenal nggak juara gitu. Tapi Arsenal ini selalu kayaknya tahun depan nih. Nah, itu pemain udah mau pindah ditahan-tahan. Iya. Kayaknya tahun depan kita bisa juara nih, dia perpanjang nih. Kagak juara. Sampai kontrak tinggal setahun. Dijual 12 juta. Pemain free kontrak. Makanya dari awal nih, jangan kayaknya. Wah, ini fuck up, jual. Jadi dapat duit. Tapi ada dampak positifnya juga. Apa? Kalau pemainnya perginya free transfer tuh nggak terlalu di-hate. Lu lihat Alexander Arnold. Admin Liverpool nggak ucapin thanks. Enggak, soalnya enggak. Saya menurut lu sendiri, Alexander Arnold tengil nggak sejak mau pindah ke Madrid? Menurut gua, tengil nggak tengil itu sebenarnya nggak masalah selama dia mainnya masih Iya, maksudnya oke tengilnya gitu. dalam arti kayak udah nggak passion mainnya. Tapi menurut gua masih enggak sih. Itu biasa aja ya? Iya, itu menurut gua itu subjektif aja. Menurut gua masih oke-oke aja, masih bikin gol kok, masih selebrasi kok gitu-gitu kok. Tapi sebenarnya itu agak keterlaluan ya, karena kan dia bawa yang Champions League ibarat karena dia juga nggak sih? Menurut gua makanya berlebihan Iya. sebenarnya. Cuma kalau dari POV fans Liverpool itu karena kenapa lu harus maksa pergi sampai harga lu tuh gratis gitu. Kalau lu kan dia Scouser Iya, tuh. iya. Dia kan pemain yang digadang-gadang bakal jadi next Steven Legenda, Gerrard iya. gitu. Dia akademi asli Liverpool gitu. Kenapa lu perginya maksa dengan cara lu free transfer gitu. Itu ya mungkin itunya kali yang dibenci. Itu tapi menurut gua sebenarnya nggak masalah. Maksudnya itu kan keputusan pemain juga. Iya. Selama ini juga kontribusi Arnold untuk tim ini kan juga udah Tapi banyak. Madrid sih nggak boleh dibiarin begini terus sih, menurut gue ya. Kayak dapat pemain-pemain gratis gila-gila gini, ini nyebelin loh. Menurut gue pakai nama brand Madrid ini kayak Iya. Mbappe gratis kan. Iya, brand Madrid emang curang. Anjing. Barca Madrid curang sebenarnya Itu, menurut gua. wah gue benci banget loh itu Madrid. Barca Madrid tuh, menurut gue tuh agak skeptis ya kalau sama orang kayak, lu fans apa? Fans Madrid tuh Gua nggak percaya dia fans bola asli. Kayak najis gitu. Najis. Kayak gue langsung begitu loh, Najis, semua iya. mati kalau Iya. lu fans Barca Madrid kayak, ih what the fuck gitu. Itu Gua- kayak lu fans MU di tahun 2006 lah. Iya, kayak udah OP Iya, gitu, kayak- apalagi sih gitu. Iya, kalau sekarang lu fans apa MU, kasihan. Anjing nggak mau ganti tim. Iya, loyal cu. Bener, gue juga nggak pernah tertarik ngomongin bola sama orang yang bilang dia fans Barca atau Madrid gitu. Mendingan MU gua, masih mending MU gua. Iya, Madrid tuh ngentot tuh kayak Glory Hunter anjing. Walaupun mungkin enggak ya, cuma kayak udah skeptis aja gue kalau orang fans Madrid gitu. Nggak seru, berdebat bola sama fans Madrid nggak seru karena mereka udah Iya. terlalu OP aja. Ibarat ngomongin bisnis sama anak orang kaya. Iya, gitu. Ngapain? Gitu. Iya. Udah terlalu sukses gitu. Iya. Males kan? Nggak tahu perjuangan nih Arsenal udah berapa lama anjing, ya. Lu pernah nggak kalah Carabao Cup sama Wigan, sama Birmingham City? Birmingham. Anjing, itu baru fans bola, anjing. Harus ada susahnya dulu gitu. Lu lihat nih kalah sama Crystal Palace. Iya, Community Shield kalau sama Crystal Palace coba. Itu harus ada susah-susah dulu baru lu jadi fans bola yang real. Lu inget dulu nggak strikernya Ricky Lambert? anjing? Ricky Lambert, Balotelli, Borini itu dark era, cok. Tengahnya Joe Allen. Kacau loh itu. Kacau, baiknya kalau turun. Udah akhir karir tuh. Umur 30-an. Itu rasanya lu nggak pernah rasain itu. Lu rasanya Luis Figo. Iya, Madrid sejelek-jeleknya apa sih? Iya. Gitu. Ceballos peringkat dua, paling iya. jelek midfield Iya. lu. Heeh. Iya. Nah, kalau yang baru yang masuk, Transformasinya gue lumayan suka. Florian sama Wirtz. Itu walaupun gue juga cukup skeptis sama harganya ya, karena Harganya. pertama itu bisa jadi beban. Itu kan mecahin rekor pembelian klub. Berapa sih? 83 ya? 150 100. kalau nggak salah ya. Anjing. Total 150 kayaknya. Wah. Waktu itu rekor transfer pembelian klub tuh Florian Flop. Wirtz. Terus maksud gue, menurut gue ini anak baru satu season aja kelihatan bersinarnya gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini bakal jadi beban juga buat dia nih. Sebenarnya
baru satu pertandingan kemarin dia nggak bikin assist, nggak bikin gol, langsung insta troll football ya, langsung kayak 0-1. Iya, itu anjing. Sekarang tuh di Twitter banyak yang gitu, cuy. Yang kayak rage bait gitu nggak sih? Kayak United Trey. Ya, Kadang lucu, kadang lucu. Iya. Cuma kadang ngentot gitu. Kalau 2 game 0-2. Baru satu match anjing. Pre-season ngentot. Anjing itu orang. Tapi lucu sih kadang. Rese. Pokoknya ini bakal berat lah buat Wirtz. Kalau misalnya dia bisa adaptasinya sih bagus nih pembelian. Terus ada si siapa namanya? Sasuke siapa? Siapa? Ekitike. Iya. Ekitike kalau dibalik Ekitike juga loh. Oh iya. Iya. Gua sampai susah ngafal namanya. Sasuke. Siapa ya? Ekitike kalau dibalik Ekitike juga. Jujur, gua gak pernah lihat dia main langsung. Ya, tapi kemarin dia bikin gol. Di pertandingan pertamanya yang resmi bikin gol lawan Bournemouth. Terus siapa? Abis itu mereka beli pemain back Jeremy Frimpong, itu bagus tuh. Bagus. Backnya Leverkusen juga, back kanan pengganti Arnold. Terus ada juga si kiper mereka beli 2 cadangan, 3. Mereka beli 3 kiper loh. Kiper siapa aja? Mamardashvili, terus Armin Peksi sama Freddie Woodman. Jadi beberapa yang Freddie Woodman dibeli untuk memenuhi kapasitas pemain asli Inggris bagaimana gitu. Local player. Udah tuh. Siapa lagi ya? Back kiri Milos Kerkez itu juga bagus tuh. Dari Bournemouth dibeli. Tapi kalau ada harapan lagi siapa? Isak lah, jelas lah. Isak ya? Karena kalau sekarang dengan Darwin Nunez-nya pindah ke Al Hilal udah nggak ada tipe striker target man di Liverpool. Ekitike, Salah, terus siapa lagi? Poacher tipe aja ya. Gakpo, semuanya kan Poacher. Iya, tipe-tipe wing yang masuk cutting inside gitu-gitu. Jadi butuh Alexander Isak. Isak pun katanya udah nggak mau main di Newcastle. Dia nolak dimainin gitu untuk maksa pindah ke Liverpool. Kayak Gyökeres gitu ya, mangkrap-mangkrap gitu. Terus ada beberapa fansnya yang kayak so iye gitu kayak bilang, ya kalau gitu nggak usah lah, hati-hati nanti kita bisa digituin juga loh. Fuck that bro. Yang penting dia masuk dulu sekarang. Masa depan malah ntar aja. Kenapa sih lo orang? Pusing banget. So idealis banget. Iya, lu siapa lu ini yang punya Liverpool? Lu si John Henry, ha? Itu biar jadi urusan manajemen aja, ngapain lu yang pusing gitu. Mau dia begitu ntar urusan ntar. Yang penting sekarang dia datang punya target man, bikin banyak gol, juara, udah gitu aja, simple gitu kalau gue mah. Karena striker Premier League ngeri-ngeri loh ini loh. Ngeri. Ya, ada Gyökeres. Ya. Gue udah selebrasi itu dari 2 tahun lalu. Gue tahu nih pemain jadi pemain Arsenal anjing. Ya, kan dulu rumornya masih rumor abu-abu tuh. MU. Iya, apa segala macem. Tapi gue tahu, gue pas main bola tuh, gue ngegol, tiba-tiba gue begini. Gue udah tahu ini pemain tuh bakal jadi Arsenal. Walaupun, jujur ya, kalau ngelihat, gue kan gak pernah nonton full, siapa sih yang nonton full? Jangan bohong lah, gue nonton Gyökeres, nggak ada ya. Nggak ada yang nonton Gyökeres ataupun siapa namanya? Sesko. Ya. Full match gitu, kecuali lawan tim dia Champions League gitu. Iya, kecuali di tim Champions League. Tapi gue ngerasa Sesko ini lebih overall, lebih all round. Oh. Kayak lebih cepet menurut gue, lebih tinggi, lompatnya lebih heading lebih bagus. Cuma Gyökeres ini kayak ngebet banget pengen masuk Arsenal. Dia bet katanya, udahlah gaji gue 2 juta buat bayar transfernya katanya. Gila banget loh. Iya, itu kalau misalnya ada yang komen kayak nanti dia begituin Arsenal lo, nggak peduli kan lo? Nggak peduli. Kenapa harus peduli? Yang penting cintanya sekarang kemana? Kalau musim ini, gue mau karena ya bagus gitu. Mau apa, mau dia ngambek, mau segala macam ya nanti lah. Menurut gue banyak fans terlalu pick me gitu, terlalu ngerasa tuh lu tuh terikat banget sama klub lu gitu ya. Justru kalau boleh milih, kayak misalkan kemarin tuh pas Isak ternyata ngumumin dia mau pindah, banyak fans Arsenal udah cancelnya Gyökeres, Isak aja nih. Gue lebih memilih orang yang justru kayak ngebet banget pengen pindah. Iya. Berarti dia pengen prove something dong. Iya, benar. Jadi Gyökeres walaupun mungkin secara sekarang gue kasat mata gue masih ngeret Sesko sama Isak lebih bagus dari Gio, cuma mungkin dengan hati dan semangat dia kan gak ada yang tahu. Spiritnya beda tuh potensialnya di saat kalah dia ngototnya itu beda. Walaupun gue lihat sebenarnya Gyökeres nih juga belum proven ya. Iya, betul. Menurut gue kelihatan dia striker tipe-tipe Berbatov gitu. Enggak, lebih mirip ini. Kalau boleh jujur lebih mirip ya mirip kalau gagal kayak Morata gitu menurut gua. Kalau gagal ya. Striker yang kayak cepet banget kagak. Tinggi oke, tapi tinggi, ya udah. Ya kuat banget. Ya. Ya tendangan bagus, ya striker bagus gitu kan. Gitu-gitu loh. Cuma kemarin gua ngeliat dia main sih langsung heading kan kemarin tuh
pada bilang Gyökeres headingnya payah. Kemarin gol heading. Jadi kayak Oh, dia bikin gol udah. Preseason udah. Oh, preseason udah bikin Preseason. gol. Nah, yang bagus tuh justru yang gue lihat main, wah insane bagus banget, Zubimendi. Zubimendi ya. Itu bagus banget. Itu mau ke Nick. Liverpool loh awalnya anjing. Bagus banget Nick itu Tiba-tiba ke anjing. Arsenal. Gue pas lihat wah ini pembelian terbaik ini. Nggak tahu sih kalau season mulai gimana. DMF ya. Jadi duet sama Rice gila banget. Dia berarti posisinya gantiin si Partey ya. Partey pindah kan? Partai kena hukum ya. Dia. Merkosa. Jatuhnya Red flag dia. Nah ini juga gue benci banget kasus Partey. Fans Arsenal banyak yang bilang kayak, alah si Arsenal nih mendukung pemerkosa. Pada saat itu belum terbukti di pengadilan, ngentot. Kayak ya gimana jadi tim? Anjing kan profesional kerja, kalau belum terbukti di pengadilan ya kerja-kerja Belum gitu. terbukti bersalah juga. Iya, kalau tiba-tiba ternyata ceweknya bohong gimana? Kayak ternyata kalau terbukti ya udah out gitu, nggak berpanjang. Cuma ya siapa yang tahu sih kalau sampai pengadilan aja belum mutusin gitu. Masa cuma kayak nanyanya si Rice, si Partey beneran nggak? Kayaknya beneran deh. Out deh. Anjing out deh. Nggak berbasis anjing. Ini Nggak klub profesional guys gitu. Nggak bisa. Gitu, walaupun memang ada anggapan kita harus berdiri bersama korban ya. Iya. Tapi di Indo pun terbukti berdiri bersama korban akhirnya jadi salah juga tuh. Ada Lihat tuh. Bang Gofar Hilman. Iya. Nggak terbukti kan? Iya. Musuhan. Iya. Jadi hate, ternyata nggak terbukti bersalah. Iya, pertemanan jadi retak. Gitu. Makanya. Janganlah seperti itu ya. Jangan ya. Gitu. Terus ada siapa lagi sih? Aduh tiba-tiba gue lupa namanya. Kepa ke Arsenal. Kepa oke banget lah buat kiper. Kepa oke lah buat kiper backup mah bagus banget lah. Nah, Madueke. Noni Madueke. Jujur itu kasihan. semua di Twitter gue liat semua menolak Madueke. Cancel this transfer now. Maksud gue si Madueke-nya ya mau gimana anjing? Ditawarin nih gaji. Gue juga gak berharap kalian suka. Terus kayak ditolak-tolak gitu, anjing banget menurut gue ya. Terus balik kayak gue cuma mau kerja bang. Sampai ada yang DM gitu, get out from my club now. Ngentot, belum datang. Yang banyak fans Pick Me ternyata bukan cuma di Indo, di luar negeri juga banyak. IQ-nya kacau anjing. Goblok anjing. Madueke tapi ya memang di Chelsea memang dia gagal sih itu. Iya, tapi gue ngerasa ya Madueke itu, gue tuh nonton beberapa pertandingan Chelsea karena penasaran. Ya zamannya Nkunku, Madueke gitu, kayak Madueke ini sebenarnya cuma perlu disupport oleh taktik yang bagus. Karena individunya sebenarnya ada menurut gua. Cuma nggak jalan aja gameplaynya menurut gua di Chelsea. Jadi Madueke ini antara jadi next PP atau Brasil. Berhasil banget. Tapi menurut gua pick Madueke over Martinelli jauh. Walaupun Madueke RW sebenarnya. Tapi bisa ke LW karena Martinelli, gua nggak tahu kenapa Martinelli ini kacau banget gitu. Gue tahu nih pemain emang gak bakal jago banget. Cuma kan 2 musim lalu tuh masih oke lah. Sekarang kacau banget nih kalau nonton. Bener-bener cuma kayak gocek. Kayak Oktomaniani gitu mainnya. Lari, iya, bukannya Oktomaniani jelek ya. Cuma kayak template gitu kayak tung gitu. Kayak nunduk, wah ngasal gitu kayak. Passing insya Allah sampai pasti. Iya. Pokoknya nih ya, gameplaynya Martinelli pegang bola, coba outrun orang, coba nge-sprint orang, gagal, tendang ke musuh, dapat corner. Itu, Martinelli tuh otaknya cuma itu tuh. Gue coba lewat, nggak lewat. Dang, corner. Udah, gue benci banget sama tuh orang. Tapi kenapa dia selalu masuk starting line up terus ya berapa tahun ini? Ada yang bilang dia punya foto bugil Arteta. Ada yang bilang gitu. Ini kayaknya punya foto bugil Arteta kayak Martinelli. Soalnya aneh. Main mulu. Gue bingung juga. Itu anggapan mirip-mirip ini ya, Rafael Strike ke Sintayong. Kayak, kenapa suka banget dah. Gitu loh. Orang kayak kenapa suka banget sama pemain ini gitu. Ganti lah gitu. Udah lah. Udah nggak ada hasilnya. Mending main pemain apa kayak dari siapa gitu. Jadi Arsenal menurut gue ngeri musim ini. Cuma butuh pengganti Odegaard menurut gue. Bukan pengganti, pesaing. Karena Odegaard dia nggak punya pesaing jadi terlalu ini ya mainnya ya. Enggak, sejak cedera. Ya? Katanya tuh sejak cedera tuh ototnya tuh, otot nggak tahu ya, lupa gue lutut atau apanya tuh nggak seelastis sebelumnya. Jadi dia tuh sekarang mainnya tuh agak parah menurut gue. Kayak sejak cedera tuh kurang banget lah, nggak kreatif, terus kayak pergerakannya dulu tuh Odegaard suka nge-goal, suka bisa bikin play sendiri. Sekarang tuh kayak nggak tahu antara karena nggak punya pesaing apa enggak, tapi ini orang butuh pelapis lah. Iya, Odegaard nggak perform, diganti. Nah, gue masih nggak tahu siapa. Katanya ada Eze, katanya mau dijadiin CAM. Oh iya. Nah, itu kalau dapat satu pemain lagi di CAM, menurut gue Arsenal insya Allah gak puasa gelar musim ini.
Carabao lah. FA lah. Ahlinya mereka FA. Karena kalau nggak ada trofi lagi, gue Arteta out sih. Udah nggak bisa, mau apa lagi? Proses apa lagi? Tapi Arteta udah pernah menang FA Cup kan? Arsene Wenger juga pernah, zaman Arsene Wenger udah empot-empotan pakai pemain-pemain gak jelas, Squillaci gitu juga. Kolasinac juga juara FA Cup tuh. Gue inget banget zaman Kolasinac gitu juga juara FA Cup bisa. Ya, Arsenal harus jadi tim yang juara sih. Mereka tuh hampir terus konsisten banget jadi runner up, buset. Ibarat ini kalau kayak drama yang second lead ngentot, hampir gitu. Terakhir sedih. Next season nih, ngentot. Capek banget. Tapi MU itu juga lumayan loh, dapat Sesko. MU coba 3, Sesko, Mbeumo sama Cunha. 3-3 pemain depan. Tapi si Mbeumo tuh sedih juga ya, datang kayak dapat tempat utama nih. Datang Sesko. Tapi kan Mbeumo bukan target man. Dia kan cepet winger juga sebenarnya. Iya, bisa cepet-cepet gitu sih. Ya, lawan dia siapa berarti di posisi itu ada Diallo paling. Sama Diallo belum jadi lah. Si Rashford ke Barca. Rashford ke Barca. Terus MU udah sih, MU Karena Nacho juga mau pindah Chelsea katanya. Iya. Tapi harganya 70 juta. Siapa mau beli? Arab-Arab gitu pasti membeli mungkin. Iya. Paling gitu. Siapa ya transfer Premier League yang ngeri sih lebih ke Arsenal, Liverpool sih menurut Paling gua. aktif game 2 tim itu ya? City ya beli, tapi City ini juga suka beli pemain-pemain yang kayak orang nggak nyangka. mega bintang, Iya. cuma ternyata perform gitu. Bener. Ya kecuali Haaland ya. Kayak ini kayak Rangers. Iya. Cijanya Rangers dari Milan pindah ke City langsung bagus. Jadi tetap penantang gelar lah City inilah. Justru mereka orang-orang bilang mereka ini lagi masa transisi tahun lalu dari pemain-pemain lamanya regenerasi ke tim yang lebih muda Iya gitu. benar. Tapi City tetap bakal ngeri. Chelsea juga ngeri dia bayar pemain berani mahal dia. Iya. Si Todd Boehly nggak pusing dia. Iya, main football manager aja dia. Kayaknya dia nggak perhatiin pemainnya deh. Ini bagus sih, ambil gitu. Main Beli aja, sistemnya beli. gitu. Lah kalau nggak bagus gimana? Jual. Iya kan? Kayak sistemnya gitu deh. Simple Iya. gitu. Madunya kayak laku. Ngapain takut? Iya kan sistemnya gitu. Chelsea kayaknya yang akan gacor musim ini si striker itu si Joao Pedro tuh, ngeri tuh. Bagus itu. Bagus Pre-season itu diobok-obok. Iya. PSG anjing. Bener, itu pas kemarin Pre-season itu pas apa? Itu apa kejuaraan Dunia baru Antar itu? Club. Iya. Itu bagus. Dia sebelumnya di Brighton memang udah lumayan, tapi kan dengan tim supporter mediocre Brighton aja dia perform Tapi gitu. iya, tapi Trossard di Brighton juga ngebobol 4 gol ke Liverpool. Iya sih, Di Arsenal B aja. Bener sih. Iya, jadi belum tentu juga sih balik lagi. Dia tergantung sebenarnya banyak faktor kan sebenarnya untuk pemain baru bisa perform atau enggak, banyak faktor lingkungan, supporter, tempat tinggalnya sampai ke situ. Cocok-cocokan, Iya. pelatih. Pelatih. Madrid sih menurut gua kalau nggak ganti taktik sih bakal sama kayak musim kemarin sih. Bakal taktiknya kayak pakai pertemanan doang anjing. Madrid gua liat lawan Arsenal tuh menang sebenarnya gua nggak bangga banget. Mainnya jelek banget. Kayak nggak ada taktiknya gitu. Bola kasih Vini lari insya Allah. Vini gocek ke tengah. Ini semoga nyampe ke Mbappe. Semuanya begitu, taktiknya kayak kurang banget gue bilang. Madrid tergantung mau ada Alexander Arnold, Mbappe, kalau taktiknya nggak jalan tuh. Madrid tahun ini beli Arnold sama Dejan Huijsen, back Bournemouth juga tuh, tahun lalu perform dia, masih muda 19 tahun kalau nggak salah deh. Barca siapa aja? Barca musim ini Rashford, terus Barca lumayan banyak pemain-pemain yang kayak kemarin Inigo Martinez tuh yang jadi back utamanya tahun lalu dijual ke Arab, ke Al Nassr kalau nggak salah. Terus siapa lagi ya Barca, Ter Stegen ban kaptennya dicopot. Dia kayak manajemen Barca udah pengen dia cabut aja gitu. Dia beli kiper juga, Dia kiper Spanyol. beli winger muda nih dia, Rooney Barchi. Susah banget. Barca tuh emang selalu gitu tau, beli pemain-pemain yang kayak siapa ini gitu. Yang gak ada duit. Tapi tiba-tiba ada yang, ya itu perjudian juga sih, kadang ada yang oke. Dia ekonominya lemah sih. Jadi kayak tim Spanyolnya ekonominya lagi gak ada yang bagus. Bahkan Madrid pun jadi kayak gak bisa beli gede-gedean. Gue bilang mau gimana pun Liga Inggris tetap liga paling bagus di dunia karena kayak daya tariknya pertama gede, tim dari nomor 1 sampai 20 bisa-bisa aja melakukan paling jago belum tentu. Belum tentu. Cuma di dalam cage-nya itu seru Iya, gitu. kayak Caka ngapain ke Sunderland? Iya. Baru datang itu siapa namanya si Ten Hag. Kayaknya itu orang emang kurang deh. Si Ten Hag ini kayaknya lu tau gak sih kalau di sekolah tuh ada kayak guru yang kurang gitu. Iya, guru nyebelin Iya, gitu. kayak aduh enggak deh. Aduh, najis deh botak ini. Baru datang loh. Sunderland dah. Baru datang Caka, kan Caka orangnya rebel gitu kan. Yang petarung gitu kan. Datang, wah autis nih.
Mending gue Sunderland. Ini kayak gaje nih. Iya. Ada. Ke Arsenal lagi thanksin, Sunderland dah. Iya. Sama dia kan sebel banget sama kiper siapa yang tahun lalu kiper MU, dia di MU. Ten Hag datang, dijual ke Leverkusen. Tahun ini dia ke Leverkusen, kiper dijual lagi. Kasihan banget, siapa tuh namanya? Kiper lumayan bagus tuh padahal tuh. Kayak benci banget. Dia nyampe jual lagi. Ini sama kasusnya kayak Guardiola sama Yaya Toure tuh. Gak suka batu. Guardiola sama Yaya Toure. Kemarin di podcast tuh Yaya Toure sampai bingung kenapa ya dia gak suka banget sama gue ya kata. Gak suka banget tuh. Dia ke Barca, Toure jual ke City, dia aja ke City. Bangsat gue bilang. Karena Yaya Toure salah satu midfield favorit gue loh. Gue suka banget loh sama Yaya Toure. Bagus tuh Yaya Toure. Box to box tuh dia tuh. Iya. Terus bursa transfer paling udah sih kayaknya Yang gonggong ya. Iya. Kalau kayak Chelsea gitu sih banyak beli pemain cuma kayak Belum- Liam Delap gitu ya. kayak kemarin yang pemain muda dari Liga Brasil tuh Evan Nilsson siapa gitu. Iya, kayak maksudnya yang kayak gitu-gitu. Ya lo orang juga nggak tahu lah, nggak usah kita bahas lah. kayak laga lu ini pemain potensial nonton highlight YouTube ngentot. Lo belum tahu lah, kita lihat ntar aja kalau udah agak tuaan. Jangan sore analis gitu lah. Iya. Nonton dari highlight YouTube. Lakuin aja, kita lihat transfernya ngetop aja. Iya. Kayak Kevin De Bruyne ke Napoli tuh. Iya. Itu boleh lah dilihat. Luka Modric ke AC Milan tuh. Iya. Mas Serie A tuh ini apa namanya kayak Liga ibaratnya kayak, pensiunan. kayak tentara-tentara tua tuh gitu. Sebelum pensiun ke Serie A dulu dah gitu. Iya. Jadi kayak ini lah kayak Mike Tyson sama Holyfield tapi yang udah umur gede yang tua Iya, gitu. iya. Coba nih gitu. Gitu. Tapi walaupun gimana pun ada pemain Indo ada 2 orang main di Serie A musim ini. Siapa aja tuh? Jay Itzes Pindah kemana sih Jaja? dari Venezia terdegradasi, dia pindah ke Sassuolo. Apa? Sassuolo. Tim promosi sih dua-duanya. Satu Iya, lagi tahu. Emil Audero. Kiper kan? Kiper Main di mana? Audero dari dia pemain asli Como, tapi dipinjemin ke Cremonense main di Serie A juga. Oh. Dua-duanya pindah ke tim promosinya Serie A. Kalau yang lain pada main di mana sih sekarang? Gue kurang ngikutin jujur. Tom Haye belum punya klub, Banyak banget. Messi Hilgers belum punya klub. Iya. Siapa lagi pemain Indo ya? Hübner. Hubner sekarang di Belanda. Pulang kampung dia. Eredivisie. Dari Wolverhampton ke Eredivisie. Oh lumayan lah. Ya, Orat Mangun juga kayaknya di Eredivisie. Terus Rafael Struijk juga lumayan deh di Bali United. Lumayan lah, endorse. Bukannya menghina ya, cuma di Indonesia ini efek bagusnya adalah di luar gaji pemain tinggi Ya, gitu. bener. Ya, sponsorship tuh gede. Gede, terus juga apa namanya engagement tinggi. Seperti artis ya kan. Iya. Itu juga nilai plus lah. Martin Paes tetap di MLS. Siapa lagi ya? Pemain Indo itu Ole Romani di mana? Di Oxford. Marceng di Oxford. Sisanya kayak masih gitu-gitu aja. Tetap menarik, tapi mau lihat Itzes di Serie A gue kayak apa. Tahun lalu kan udah di Venezia nih. Iya. Kita di Sassuolo, menurut gue Sassuolo kan lebih siap lah di Serie A, kayak ada Domenico Berardi. Gitu, pemain-pemainnya lebih bagus menurut gue dibanding Venezia. Lebih ada chance buat survive lah ya. Iya, Serie A. gitu. Venezia emang jual jersey. Dan dibelinya mahal juga lumayan loh, 8 juta euro. Lumayan. Tapi Itzes tuh bagus sebenarnya. Cuma menurut gue Itzes tuh kayak terlalu tradisional. Ya. As a back itu terlalu tradisional untuk main di klub yang lebih bagus. Ya, benar. Mungkin kalau dia lebih improve di ball playing-nya, bisa overlap, bisa lebih secara sepak bola modern dia mungkin bisa keluar Itali. Cuma so far kalau masih kayak sekarang pasti di Itali yang tradisional, yang ngerti gak sih, yang back just defend doang gitu. Iya. Striker cuma datengin kan, Iya. nggak pakai passing taktok. Iya, nggak bisa ball playing. Kalau sekarang lu lihat modern Inggris kan back-nya aja bisa terupas. Kipernya aja bisa ngumpan. Back-nya bisa gocek. Lu lihat tuh si Magalhaes di Arsenal ngegol berapa tahu tuh. Ya, gue bisa ambil corner, jadi butuh lebih luas sih. Mungkin sekarang masih pelan-pelan lah. Magalhaes katanya mau ke Madrid ya? Apa? Rumornya. Katanya, cuma enggak lah. Ya jadi kalau nggak ada senjata kayaknya season ini deh, ya udah pindah. Pindah aja, berarti kita tahun ini ya? Iya, kalau tahun ini nggak juara ya balik lagi tuh kejual 12 juta, kejual 14 juta free transfer, ya. Kayak gitu terus hidup. Pokoknya kalau season ini nggak juara lagi, menurut gua Arsenal fuck up. Pasti banyak pemain bintang yang cabut. Iya. Nggak percaya lagi, kecuali Artetanya diganti ya. Benar. Karena ada rumornya Arteta kalau musim ini nggak juara diganti Fabregas. Oh, Fabregas sekarang masih jadi pelatihnya Como ya? Masih, cuma kan Como. udah ada nama kan lah ya. Udah cukup lama lah, Arteta dikasih kesempatan dari 5 tahun lebih kan? Udah lah. Iya. Emang legenda Everton itu. Jadi pemainnya tanggung ya. Saatnya diganti sama yang Arsenal banget lah ya.
Fabregas tuh kayaknya. Legenda Everton itu. Lama-lama kesel juga gua sama dia. Bangsat. Taktik itu mulu diganti. Inverted left back. Sampai tua inverted left back anjing. Mau pindah ke Liga 1 coba. Mungkin bagus ya Liga 1. Iya, coba lu main Persib. Iya. Tim-tim Asia ini menurut gua agak mengganggu kalau kata gue ya. Arab. Soalnya kayak pemain-pemain masih muda-muda kayak Matteo Retegui itu main di Serie A pindahannya ke klub Qatar gitu. Nah, Kayak, tapi lu harus tahu ini mungkin di luar transfer nggak apa lah ya kita omongin ya. Tapi kayak ini menarik karena gue lagi memang suka nih ngikutin. Jadi negara-negara ini nih, negara-negara minyak ini, Arab, Qatar ya segala macam, Bahrain gitu. Bahrain itu ibu kota UAE ya. Pokoknya gitulah negara-negara itu. Mereka ini lagi transisi nih dari produksi minyak ke olahraga attraction, tourist attraction. Jadi jangankan sepak bola nih, sekarang MMA, boxing itu banyak banget diadain di Asia sana. E-sport pun itu dibakar-bakar duit. Jadi mereka ini lagi mau bikin kayak tourist attraction. Nah kan mereka duit banyak nih. Salah satu caranya ya ini beli-beli pemain ini biar sebenarnya kayak Ronaldo tuh dibeli ke Al Nassr. Fungsinya nggak peduli menurut gue dia juara apa enggak. Tapi kalau ada event boxing di Arab, Ronaldo datang. Oh iya. Ada event ini, Ronaldo datang. Dia mempromosikan negaranya juga. Iya, gitu. jadi gue nggak tahu kayaknya di kontrak Ronaldo ada deh, pasti. Kalau ada event UFC, boxing, sejam, datang. 3 story. Iya. SOW, real no hard selling. Post tadi malam. Tapi harus di preview dulu ya. CR gitu nggak ya? Bang Ronaldo, jam 7 jangan lupa post ya. Captionnya ini. Jangan lupa tag. Ada nggak Kayaknya gitu? nggak gitu. Kayak manajer yang ngurus ya. Rasanya masih begitu sih. Ronaldo lagi nge-gym gitu. Oh iya lupa gua ngehe. Suka gitu tuh. Lagi tidur gitu. Ini sepatu Nike cair kapan duitnya? Kita nggak ada. Nggak ada. Kalau H+14 tolak deh. Nggak ada ya kayak gitu ya? Lama banget cairnya ini. Kemana ada orangnya dah? Next jangan ambil lagi dah. Itu kayak nggak ada dah. Nggak ada ya? Iya kayak gitu. Jadi kadang mereka tuh fungsinya di situ tuh buat menarik turis. Jadi nggak cuma dia nggak peduli liganya gitu. Apa Arab Saudi timnasnya hancur, orang pemainnya jadi cadangan semua. Tapi powernya memang gede. Dia bisa bikin kayak nanti event yang putaran 4 tuh mainnya di Arab sama di Qatar. Kalau duit jangan adu. Ya, ngadu. Itu bule-bule korup apa namanya? FIFA tuh langsung kayak wah aduh, uang. Jilat nih jenggot sultan. Iya, nggak apa-apa dia. Uang, wah tunduk men. Itu Ronaldo gitu. Lu kalau lihat event di Arab itu udah kayak Avenger. Jadi dia McGregor duduk sebelah Ronaldo. Tiba-tiba ntar ada Logan Paul, habis itu ada Tom Brady. Jadi kayak emang mereka tuh mau bikin kayak superstar nih. Kalau bisa tinggalnya di Dubai. Jadi dia berharap Ronaldo nih setelah pensiun pun tinggalnya di situ. Dia nggak, jadi makanya lu kalau lihat yang pemain dibeli-beli mahal itu tujuannya itu nggak cuma. Tapi padahal gua nggak ngerti ya. Padahal udah jelas formula ngebangun bola tuh nggak bisa kayak gitu. PSG coba lu lihat sekarang jayanya. Bukan karena Mbappe Messi anjing. Bukan. Karena Dembele lu bayangin bisa juara Liga Champions. Tapi kayaknya memang tujuan mereka bukan sepak bola aja. Iya, kan? makanya kalau misalkan tujuannya sepak bola udah terbukti itu bukan cara yang tepat. Al Nassr pun nggak juara apa-apa kemarin kan. Iya, makanya. Padahal pemain udah nggak jelas tuh siapa udah. CR, Brozovic lah. Mane. Sampai udah nggak ada pemain Arabnya. Iya. Arabnya jadi cadangan. Nggak pernah main juga pasti. Iya. Makanya timnasnya hancur. Nggak lu bayangin nih kalau lu mimpi nih di Akademi Al Nassr gitu latihan dari umur 12, 13, begitu umur 18 ngelihat Ronaldo. Wah, ngomong Inggris. Waduh, Mane, Benzema, ngentot. Wah, ngomong Inggris nggak bisa. Kasian anjing. Cuma itu taktik mereka tuh sekarang Arab begitu. Jadi gue nggak tahu sih mereka tuh beneran mau majuin bolanya atau emang mau jadi IO besar aja gitu. Karena e-sport pun dibakar abis duit. Kemarin catur event e-sport juga diajarin jadi event e-sport. Si Magnus Carlsen. Jadi e-sport sekarang dibikin stadion. Lu kalau tim-tim Dota itu survive karena duit Sultan itu duit minyak gitu. Iya. Itu
Banyak gila ya. Gila. Ya gua juga nggak nolak sih. Lu nggak bisa marah cuy, kayak misalkan siapa pemain muda langsung ke kayak si siapa namanya? Duitnya gila, Cok. Si striker Fulham. Waduh, si ini juga siapa namanya? Si Ivan Toney. Oh ya, ke Arab ya? Iya, ke Arab. Jadi kayak nggak bisa disalahkan. Iya. Generational wealth, cuy. Iya, bener. Karena kayak nggak semua pemain pola pikirnya kayak Toni Kroos gitu. Yang bilang sayang karir lu. Toni Kroosnya sepatu nggak ganti, anjing. Dia mah nggak cari gituan. Iya, ini masalah duit, bos. Gitu. Ada yang hidup buat ngidupin keluarga juga. Ada kita nggak bisa marah juga. Iya, lu di Inggris nih, misalnya lu striker cuma di Watford ya atau apa, lu tinggal cuma di apartemen yang cukup oke. Tiba-tiba ke Arab lu tinggal di penthouse. Iya, mobil lu langsung ganti, mobil sport. Iya, Lambo. Duit bisa sampai cucut cicit lu nggak kerja. Nolak agak berat, cu. Nggak ngambil sih. Ambil sih maksud gue. Iya. Kecuali lu yakin nih, kayak gue bisa top score sih. Cuma kalau lu yang kayak top score juga kayak berat. kayak maksud gue siapa sih orang yang inget Pavel Pogrebnyak gitu. Ya. Enggak kan? Oh iya kan kayak padahal pemain kayak Pavel Pogrebnyak kayak misalkan kayak Sean Phillips. Iya. Itu sebenarnya top berapa 0,000% di dunia. Tapi kalau lu nggak level atas, orang lupa sama nama lu. Mending gue sekalian dapet duit. Cari duit aja. Iya. Kayak Oscar gitu, punya ke Cina kan gitu ya. Oscar masih muda gue liat. Sampai sekarang juga aneh tuh. Udah keliling Cina masih muda ternyata. Ya. Jadi nggak bisa disalahin sih. Bener. Memang nggak bisa disalahin, cuma sayang aja. Karena tontonannya jadi berkurang kan. Nyebelin aja. Nyebelin gitu. Anjing lah. Mana Liga Arab juga nggak bisa ditonton, nggak tonton di mana kan. Nah kalau Ballon d'Or, terakhir nih. Ballon d'Or siapa yang menang? Karena sekarang sejak nggak ada Ronaldo Messi, debatnya kayak kandidatnya bisa puluhan pemain tuh. Bener. Kayak orang ada yang bilang Dembele, ada yang bilang Yamal. Musim ini kan perebutannya gitu katanya kan, Dembele, kalau nggak Yamal, Haaland. Ya, tapi ya kemungkinan sih antara Dembele atau Yamal udah dua Ballon d'Or mah. Tapi gue nggak pernah merasa ini penghargaan terlalu menarik buat ditonton ya, karena yang milih juga cuma kapten, wartawan. Iya sama kita udah kena inflasi, Cuk. Sekarang maksudnya orang pasti kayak Dembele juara Dior kayak what the fuck gitu loh. Kayak tahun lalu aja Rodri gitu kan kayak apa sih gitu. Iya. Kayak golnya GA-nya kayak apa sih gitu. Iya, makanya. Ini karena CR Messi emang udah terlalu gak jelas tapi menurut gua. Ngegol 60. Apaan gua bilang. Sekarang orang ngegol 20 udah banyak ngentot. Gol 60. Mending gol doang. Gol 60 asis 40. Ini bikin orang tuh pusing jadi milih Ballon d'Or sekarang. Makanya udah nggak terlalu menarik lah menurut gue. Orang maksudnya yang menang Yasin Trophy aja Emiliano Martinez kok udah 2 tahun berturut-turut. Sekarang dia nggak ada yang mau beli. Nggak ada lah. Dia udah pamit. Dia Aston Villa udah pamit. Precision main lagi. Malu Ini thank you for everyone. Ayo kita pindah agen. Ada yang mau nggak? Nggak ada. Main lagi. Udah deh. Sini lah. Ibarat balikan ke mantan. Gitu. Malu Makanya itu loh yang dapat Yasin Trophy itu loh udah 2 tahun berturut-turut. Terus kayak apa takarannya tuh sekarang nggak jelas apa. Achievement club. Ya, atau kayak achievement individu. Tim atau achievement individu. Gol assist apa gitu. Makanya nggak jelas sekarang. Kalau subjektif menurut gua. Kan yang milih cuma seluruh kapten dan wartawan kan. Kalau misalkan ibarat pemain misalkan Southampton gitu misalkan ya. Ngegol 60. Iya. Tapi peringkat 12. Iya. Bisa Ballon d'Or nggak? Nah, itu dia nggak tahu. Dembele kan pada bilang karena dia juara champion, juara Ligue 1 sama Prancis. Iya, tapi apakah secara skill individu dia nomor 1? Bingung juga kita. Jadi nggak jelas syaratnya apa, kecuali sampai ada syarat kayak jelas di announce gitu. Achievement harus juara plus skill individu. Ya. Sekarang ini debat popularitas aja sih. Iya, makanya nggak terlalu menarik. Ballon d'Or nggak usah terlalu ditunggu-tunggu lah. Itu berlebihan juga. Kecuali ya kayak CR Messi aja juga sempat berapa kali kontroversi kan. Iya. Mau Salah tuh kurang layak apa sih? Berkali-kali jadi top scorer, nggak pernah dia masuk 10 besarnya susah kok. Mau Salah aja tahun ini gacor sebenarnya. Gacor, top scorer Premier League loh, di usia segitu loh. Nggak, sekarang misalkan Dembele juara Ballon d'Or nih. Tapi orang milih nih Dembele atau Mo Salah, masa sih? Orang pilih Dembele kalau buat ke timnya. Iya. Kalau gua ya nggak mungkin gitu. Tapi kan makanya jadi ini apa konsepnya Ballon d'Or tuh. Jadi siapa yang menang nggak membuktikan apa-apa menurut gua Ballon d'Or. Yang penting juara, yang penting udah lalu fokus ke tim lu aja lah, nggak usah fokus ini.
Gyökeres saya masuk shortlist. Ya golnya banyak sih, kayak gitu. Iya. Gyökeres gol paling banyak. Tapi Liga Portugal. Tapi Liga Portugal langsung nggak Iya. dianggap. Jadi Iya. gimana Heeh. takarannya? Jadi siapapun yang menang Fuck lah Ballon d'Or, nggak fuck seru. Ballon d'Or. Nggak seru, nggak Itu seru. politik lah. Iya, itu politik semua sekarang udah Politik. politik lah bola. Nggak bisa lepas, Cok. Nah tapi ini weekend nih, Hmm. tanding nih sebenarnya. Ini nggak tahu uploadnya kapan. Weekend ini tanding. Liverpool udah tanding berapa? Sama Bournemouth kemarin 4-2. menang. 2. Arsenal MU Oh, Arsenal MU ya? Minggu 17 Agustus. Arsenal. Ini ngeri loh. First match langsung Gyökeres lawan Sesko. Jadi kayak nanti si Gyökeres sama Sesko ya tinggal siapa Nunesnya, siapa Haalandnya sih menurut gue. Betul. Betul. Siapa yang akan pindah ke Arab depan? 2 tahun lagi siapa yang main bareng sama CR ya. Iya. Lo gue berharap lo Nunes botak tuh kayak gacor loh. Pindah ke Karena kecil-kecil gitu. Al Hilal. Ya sudah lah. Nah, kita ke corner lagi nih. Corner apa nih namanya? Games Corner. Let's go. Game corner. Ini OG punya kita nih. Ya. Oke, kita bakal main 30 second challenge. Oh, game kita nih. Ini Game kita. Ini game OG gua Iya, ini. kita ya. Game KITA ya. Iya, Game iya. kita nih. Ya, Ibnu Jamil nyontek kita ya. Iya. Ya, intinya gue bakal kasih pertanyaan dan kalian banyak-banyakan berani nyebutin berapa. Oke, betting Oke. ya. Dan gue kasih waktu 30 menit ya. Nah, 30 menit. 30 detik aja. 30 menit lama banget tuh. Gua nyerah dah. Bisa cari Wikipedia dulu. Ya, bisa chat GPT. Kemarin nggak kuat juga, Mas. Lama banget. Oke, 30 detik. Pertanyaan pertama. Pemain dengan gol lebih dari 400. Anjing. Anjing. Susah banget. Ada banyak. Total karir ya? Iya, total karir. Anjing, 400 banyak loh. Jarang loh. Berapa? 3, 3, 4, 4, 5. 5. 6. Secara statistik ada 46. 46. Di seluruh dunia. Iya. Itu susah banget nih. Susah banget, Gua 6, anjing. gua 6. Kayak bisa deh. Udahlah, gue aja. Iya. Oke, 6. Nggak tahu gua. Dah. Udah. CR, Messi, Gerd Muller, Mitchell. Gerd Muller. Ada nggak? Ada pasti. Ada? Ada. Michael, Alan Shearer. Alan Shearer. Gak ada? Hah? Harry Kane. Ada? Kayaknya Eh, 400 gol ya. ini 10, 9, Van Basten, 8, 7, 6, Gerd Muller, Michel Lima. Platini, 4, 3, 2, Van Nistelrooy. Gak ada? 1. tuh gua 5, baru 5 dia sebutin. Enggak, dia ngeceknya lama ngentot. Bentar. List kayak gini tuh kemana-mana. Iya, lama anjing. Iya. Dia prepare buat 30 menit soalnya itu. Ya benar berarti ya. Pele, CR Messi, CR Messi, Harry Kane, Harry Kane, Gerd Muller. Gerd Muller. Alan Shearer nggak tembus 400. Gak ada. 300-an ya. Siapa lagi satu lagi yang gampang? Lewandowski. Hah? Lewandowski. Ah iya, dia Puskas. Romario. Ferenc Puskas. Puskas. Romario. Suarez. Suarez. Suarez 400. Oh, Ibra. Ibra gua- Banyak, Cok. Benzema. Benzema. Neymar. Banyak ternyata, banyak. ternyata. Cavani. Banyak. Gua enggak, kenapa gua harus bayar legend banget ya? Gue mikirnya terlalu jauh loh. Kayak kesannya bisa nyetak 400 gol cuma tahun 60-an gitu. Iya, kenapa Sekarang gua nggak bisa, Mas. Iya, Suarez iya. Sorry. Kenapa lu pesimis juga ngentot kalau gitu? Ya juga ya. Iya kan? Kok 400 sebenarnya gue baik banget. Iya, gua juga anjing. Ini Oke. karena ya lanjut. Oke, lanjut. Ya, gue 1-0 ya. Kedua, Ya. Pemain yang pernah bermain di MU dan Real Madrid. Waduh, susah banget, Cok. Gue nggak MU dan Real Madrid. Ya. 2. 2. MU Madrid. Di MU dan di Madrid. 2 ambil nih gue ya. 5. 5 Gak tau gue. Ada ambil. 3 detik nih ya. Jangan chat GPT. Enggak. Enggak. Gue mau timer. set timer dulu. Ayo. 30 Kayak ini gue udah jam. Mulai. 1, 2. Ruud van Nistelrooy. Terus Michael Owen. Ya. Terus adalah De Gea nggak jadi pindah. Terus adalah susah cowok. Ayo. Dua aja dia. Roy. Ayo. 30 detik lagi. Terus si Pogba nggak pernah. Wah, ngeblank. Tadi lu sebut siapa? Owen. Apa? Owen Nistelrooy. CR? Oh iya.
Beckham, Iya, Oh iya, Beckham. Beckham. Payah Gue ngentot. ngebleng ya. Varane, Panik gue, panik. Casemiro, Panik. Iya. Sorry. Iya, susah emang kalau Panik, lagi 30 detik, Cok. Iya, Susah, lu Cok. coba in game. Ya. Kalau ngomong gampang. Ayo. Satu lagi ya. Pertanyaan terakhir. Ini berarti poinnya 2 triliun ya. Yang mendapat ini 2 triliun. Iya, cuma satu sama anjing. Lu cukup dengan 1 poin udah bisa menang, bangsa. Lah, enggak bonus. Iya, Ya udah, enggak apa-apa. Oke, lah. pertanyaan bonus. Iya. Skor masih 0-0. Ya. Sebutkan pemain yang hanya bermain di satu klub. 4. 4, 6. 6. 6. Nggak tahu gua asal sebut aja. Gua asal sebut aja, nggak tahu gua. Ini jangan salah loh, akademi ini kalau misalkan yang masih muda-mudanya nggak dihitung loh. Kayak Dennis Bergkamp lama di Arsenal tapi kan dia nggak selama Iya. 6. Berani juga dia ngentot. Gua asal sebut aja. Oke, ambil. One man Ambil. team ya. One man team ya. Oke. Timer ya. Ya. Paolo Maldini, Ya. Cesare Maldini. Enggak ada. Bapaknya ada. Enggak ada. Main di Milan doang. Enggak ada. Ah, ngentot. Gue nggak tahu dia dulu di mana lu. Waktunya Pele bukan. Pele. enggak. Pele main di 2 klub. Di Stefano. Enggak ada. Anjing. Kejauhan nih mikirnya nih. Gerrard enggak. Ikonnya MU. Susah pertanyaannya, enggak lah. Totti anjing. Oh iya, Totti bener, Totti. Terus Siapa MU lagi? trionya tuh, Ryan Giggs, Paul Scholes, Paul Gary Scholes. Oh, Neville, Giggs. Scholes? Oh iya, Scholes. Oh iya. Scholes. Thomas Muller, Gue panik kalau dikasih waktu. Puyol, Lev Yashin, Oh Tony iya ya. Adams, Arsenal. Ya Tony Adams bener. Ya, gue belum lahir Tony Adams ngentot. Harusnya dia nggak perlu mikir dia. Pertanyaannya tuh kayak sebutkan nama klub di Indo gitu. Iya. Nggak perlu mikir Ayo, tuh. bonus lah, satu lagi ada nggak? Oke. 3 triliun nilainya. Jadi gue udah unggul 2 triliun 1 sama 1. Sebutkan nama pemain MU kan nggak perlu mikir Iya. tuh. Iya. Banyak-banyakan. Iya. Oke. Ini pertanyaan tiebreaker ya. Iya. Skornya 500 triliun. Oke, 500 triliun ya. Kayak hasil korupsi ngentot. Sebutkan pemain yang pernah meraih penghargaan Golden Boy. Anjing. Golden Boy itu Golden Ball. Golden Boy. Golden Boy itu pemain muda terbaik kan? Oh. Ini pemain bintang isinya nih semuanya nih. Anjing, siapa ya, Cok? Ya, coba tapi tinggal lempar. Coba aja 7, 7, 8, 8, 9. 9. 10, Lu ngeceknya cepet gak tapi nih? Cepat kalau ini cepat. 10. 10 ya. Semua orang pernah muda loh. 11. Iya. 12, 12, 13. 15. Ini kalau nggak bisa lagi. Tambah, Cok. 16. Ambil. Ayo mulai. Messi. CR. Nggak ada. Saka. Nggak ada. Ada Saka. Nggak ada. Hah? Nggak ada. What? Lamine Yamal. Iya. Luis Suarez. Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic nggak ada. Neymar. Neymar nggak ada. Hah? Ngentot. Mbappe. Mbappe. Terus Thierry Ang, nggak mungkin. Ini kan penghargaan baru dah. Coba pemain-pemain baru coba. Iya, coba. 5, Ferran Torres. 4, 3, 1. Fabregas, Rooney, Van der Vaart, Pato, Balotelli, Götze, Isco, Paul Pogba. Ngomong lu kampung sekarang anjing, ngentot. Ini yang terbaru nih. Götze, Pedri, Gavi, Bellingham. Kenapa gua gak Gavi, kenapa gua Ferran Torres yang ngentot? Ngomongin seri nih. Gimana ngomongin seri gini? Iya, lagi deh. Terakhir dah. Iya, nggak terima Terakhir nih. dah. Apa? Oke, lagi-lagi tiebreaker. Pertanyaannya, klub yang pernah juara UCL. CL. Arsenal udah pasti enggak tuh. Oke. Iya. UCL ya. 8. 10, Dulu ya. 11. 15. Ambil. Dimulai dari 1 sekarang, yuk. Porto, Barca, Madrid, MU, Chelsea, Munchen, Liverpool, PSG, Inter Milan, terus ada AC Milan, terus ada Atletico nggak pernah, Munchen udah, Dortmund enggak. 10 detik lagi, 10 detik. Bangsat, 5 lagi. Lyon, Marseille, terus ada Deportivo, anjing, 3 lagi tuh. Deportivo pernah loh. Iya kan pernah kan Deportivo? Deportivo apa?
Deportivo La Coruña. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. 11. Nottingham, PSG, Iya, City, Nottingham. PSG udah gue sebut tadi. City nggak kesebut anjir. City. Dortmund. UCL kan? Dortmund enggak? Dortmund pernah. Dortmund pernah. Pernah anjing Dortmund. Oh. Juventus, Chelsea, Chelsea kesebut tadi, kesebut Kesebut. Chelsea. Ajax. Munchen kesebut Ajax enggak? Hmm. Itu gue mungkin tadi itu preference gue dari 2004 aja sebenarnya. Iya, yes, menang. Oke. Nanti game ini baru terus game corner nih. Menang. Karena banyak aja nggak selalu game ini pokoknya. Nanti ekstrimnya kita bisa lebih ekstrim ya. Game corner adu penalti gitu. Ya, Iya. kena ini apa crossbar challenge. Podcastnya tengah lapangan bola seru juga tuh. Iya. Sewa lapangan futsal kali ya. Benar kalau ada duitnya. Iya. Ya. Oke. Thank you guys, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton Gila Bola. Bola, salam olahraga.